Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya ada tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah pembelajaran usia dini atau PAUD. Hari ini kita akan membahas pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat PAKEM. PAKEM adalah singkatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAKEM merupakan model pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum yang disempurnakan di bawah bimbingan MBA Managing Base of Education dari UNESCO yang dalam aplikasinya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Metode PAKEM merupakan salah satu model pembelajaran yang diinginkan dalam implementasi KTSP di dalam kelas. Hal ini didasarkan dari bahwa PAKEM merupakan salah satu pilar pembangun KTSP selain manajemen sekolah dan PSM, peran serta masyarakat. PAKEM juga merupakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pemahaman dengan penekanan belajar sambil bekerja. Sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Pengertian pembelajaran PAKEM dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif terkait erat dengan motivasi belajar karena ada hubungan timbal balik di antara kedua hal tersebut. Untuk belajar aktif diperlukan motivasi belajar yang kuat. Sebaiknya belajar aktif akan menyebabkan kegiatan belajar menjadi lebih berhasil dan menyenangkan, sehingga meningkatkan motivasi belajar. Dengan motivasi belajar yang meningkat, maka peserta didik dapat membuat keputusan yang positif. B. Pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk mendapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode strategi bervariasi, misal kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Untuk itu, guru dituntut mampu merangsang kreativitas peserta didik dalam hal kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Kreatif yang dimaksud merupakan peserta didik dalam menghasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas yang diperoleh dari hasil berpikir kreatif dengan mewujudkan dalam bentuk sebuah hasil karya yang baru. C. Pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman baru dan membentuk kompetensi peserta didik serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Hal ini dapat dicapai dengan cara melibatkan seluruh peserta didik dalam merencanakan proses pembelajaran. Pendapat senada dikemukakan oleh Khairuddin dan Mahfud Junaidi yang menyatakan pembelajaran dikatakan efektif jika peserta didik mengalami berbagai pengalaman baru dan perilakunya menjadi berubah menuju titik akumulasi kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran efektif menuntut keterlibatan peserta didik secara aktif karena mereka merupakan suatu kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Pembelajaran ini juga perlu ditunjang oleh suasana dan lingkungan yang memadai. Untuk itu, guru harus mampu mengelola tempat belajar dengan baik, mengelola peserta didik, mengelola kegiatan pembelajaran, mengelola isi materi pembelajaran, dan mengelola sumber-sumber belajar. D. Ini yang terakhir ya teman-teman, pembelajaran menyenangkan. Nah, di sini pembelajaran menyenangkan, joyful interaction, merupakan suatu proses pembelajaran di dalamnya terdapat sebuah kohesi
yang kuat antara pendidik dan peserta didik tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan, not under pressure. 30. Dalam pembelajaran ini, guru memposisikan diri sebagai mitra belajar serta didik mitra belajar peserta didik agar tercipta suasana keakraban antara pendidik dan peserta didik dalam peserta belajar mengajar. Pembelajaran yang menyenangkan ini dapat terwujud apabila guru mampu mendesain materi pembelajaran dengan baik serta mengkombinasikannya dengan strategi pembelajaran yang mengedepankan keterlibatan aktif peserta didik di kelas seperti simulasi game, time quiz, role playing, dan sebagainya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selanjutnya kita simak uraian dari teman saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi, yaitu saya akan menyampaikan tentang karakteristik anak usia dini, yaitu egosentris. Ego biasanya anak-anak usia dini itu sangat selalu mempunyai sifat ego yang susah untuk dimengerti oleh orang dewasa. Seperti ego ketika dia menginginkan sesuatu. Jadi apa yang diinginkannya harus terpenuhi. Maka dari itu sebagai calon pendidik atau guru, maka harus bisa menguasai dan tahu bagaimana karakteristik anak didiknya. Sifat egois ini seringkali tampak pada anak. Misalnya dia tidak mau mengalah dengan teman yang lain. Segala keinginannya harus segala dipenuhi. Seperti dia ingin duduk di kursi sebelah kiri, padahal sebelah kiri udah ada isinya. Dia tetap ingin yang sebelah situ. Akhirnya bisa jadi anak yang ini nangis, atau mungkin yang sini tidak mau mengalah, yang satunya lagi tidak mau mengalah. Akhirnya bingung, serba salah anak itu. Pada anak usia dini, egosentrisme mengacu pada kecenderungan anak untuk tidak dapat berpikir logis. Anak merasa bahwa semua orang melihat, berpikir, merasakan seperti apa yang ia lakukan. Jadi egonya seorang anak usia dini itu susah untuk dicerna oleh orang dewasa. Keinginannya yang harus dipenuhi, atau keinginan atau sifatnya yang tidak mau mengalah terhadap orang lain, inginnya selalu didengarkan, atau pokoknya segala keinginannya harus selalu dipenuhi. Oleh sebab itu, karena logika serta emosi anak terus berkembang, anak masih bisa diajarkan dan diarahkan untuk berkarakter. Ya, peran orang tua dan lingkungan yang terdekat cukup besar pula dalam pembentukan karakter tersebut. Jadi meskipun masih bisa diarahkan oleh gurunya di sekolah, tapi peran orang tua dan juga lingkungan sangatlah mempengaruhi cukup besar dalam pembentukan karakter anak tersebut. Cara untuk mengatasi egosentrisme dari anak usia dini yaitu seperti memberikan hadiah pada momen-momen tertentu. Mungkin ketika di sekolah ada dapat nilai bagus dari guru, nah, orang tua dengan sigap kasih hadiah, gitu ya. Atau yang berikutnya adalah memperbanyak kegiatan bersosialisasi dan ajari berbagi. Ya, seperti tadi, tidak mau mengalah dengan teman yang lain. Bersosialisasi itu mungkin ya berkenalan dengan temannya, ajak bermain, ngobrol, istilahnya berkumpul. Lalu kalau berbagi, mungkin ketika anak itu membawa makanan, ya, bagi dengan temannya, ajarkan untuk berbagi dengan temannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.